Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam semangat anak-anak kelas 5 yang hebat. Pada kesempatan kali ini Pak Agung akan menjelaskan tentang pembelajaran kelas 5 tema 2 subtema 3 pembelajaran 3. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Pemetaan kompetensi dasar tema 2 subtema 3 pembelajaran 3 terdiri dari Bahasa Indonesia, IPS, dan PPKN. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah sebagai berikut. Baik anak-anak, mari kita saksikan materi kelas 5 tema 2 subtema 3 pembelajaran ketiga mencakup 3 mupel, yaitu Bahasa Indonesia, IPS, dan PPKN. Apakah kalian sudah siap untuk menerima materi kali ini? Kalau sudah siap, mari bersama-sama untuk menyaksikan tayangan berikut ini. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini apa yang kalian lihat? Kenapa banyak sampah? Nah, di sini yang ditunjuk panah. Mengapa banyak orang mengambil sampah? Nah, perhatikan di sini gambarnya anak-anak. Apa penyebab terjadinya sampah menumpuk? Nah, ini ada 2 gambar. Di sini ada sampah yang menumpuk sehingga mencemari lingkungan. Nah, pertanyaan terakhir, apakah sampah itu mengganggu pernafasan kita? Kita tentu selalu menjaga kebersihan lingkungan agar terlihat rapi dan indah. Perhatikan gambar di sini, anak-anak. Nah, di sini ada kegiatan orang sedang melakukan kerja bakti karena masyarakat di sini mempunyai rasa tanggung jawab untuk memelihara lingkungan supaya lingkungannya bersih, rapi, dan indah. Akan tetapi, apabila kesadaran masyarakat rendah terhadap kebersihan lingkungan, maka yang terjadi adalah pencemaran lingkungan dan mengganggu kesehatan organ pernafasan kita. Pencemaran lingkungan akibat sampah adalah menjadikan lingkungan kotor dan bau tidak sedap, serta bisa menyebabkan banjir apabila menyumbat saluran air. Nah, anak-anak, masalah sampah ini menjadikan masalah yang umum dihadapi masyarakat di kota atau di daerah manapun. Berita berikut menyajikan upaya seorang pemimpin daerah untuk mengatasi sampah. Kelurahan Babakan Pasar meluncurkan gerakan pungut sampah. Nah, perhatikan baik-baik berita berikut ini. Agar masyarakatnya sadar dengan kebersihan lingkungan, terutama masalah sampah, Kelurahan Babakan Pasar mengajak warganya dalam gerakan pungut sampah atau yang disebut dengan GPS. Lurah Babakan Pasar, Rokib Al-Putri, menyatakan GPS ini merupakan program pemerintah kota Pemkot Bogor pada tahun 2016. Program ini bertujuan agar kota Bogor terbebas dari sampah, karena masalah sampah merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat. Sampah ini bukan hanya tanggung jawab pihak kelurahan atau orang per orang, tapi tanggung jawab bersama kita semua, jelasnya. Rocky berharap ke depannya warga Babakan Pasar lebih peduli lagi dengan sampah yang selama ini selalu berserakan, sehingga wilayah Babakan Pasar terbebas dari sampah. Kalau sampah ini sudah tertata dengan baik, selain indah dipandang, maka warga masyarakat pun akan terhindar dari penyakit, pungkasnya. Apa kesimpulan dari bacaan yang berjudul Kelurahan Babakan Pasar meluncurkan gerakan pungut sampah? Sampah ini bukan hanya tanggung jawab pihak kelurahan atau orang per orang, tapi tanggung jawab bersama kita semua. Bapak Lurah Rokib Al-Putri juga berharap supaya warga Babakan Pasar lebih peduli terhadap lingkungan, sehingga sampah yang berserakan bisa tertata rapi dan indah dipandang, dan masyarakat terhindar dari penyakit. Itu tadi adalah kesimpulannya.
Berikutnya, kita sebagai manusia harus memiliki tanggung jawab kepada diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan. Peran serta kita sebagai manusia di lingkungan masyarakat adalah dengan cara penanggulangan sampah supaya tempat tinggal kita terbebas dari sampah dan tidak tercemar polusi. Nah, kita mengingat lagi untuk pelajaran yang lalu, apa itu informasi penting dari isi teks? Ada yang tahu? Informasi penting dari isi teks dapat diperoleh dari jawaban pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan kata tanya, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, sekarang kita menulis. Ayo menulis. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan bacaan Kelurahan Babakan Pasar meluncurkan gerakan pungut sampah di atas. 1. Di mana lokasi daerah pada berita tersebut? Jawabannya adalah di Kelurahan Babakan Pasar. Berikutnya, yang nomor 2, apa masalah yang dihadapi? Jawabannya adalah masalah kebersihan lingkungan, terutama masalah sampah. Berikutnya yang nomor 3, bagaimana penyelesaian yang diambil oleh pemerintah kota tersebut? Jawabannya adalah mengajak warga dalam gerakan pungut sampah atau yang disebut GPS. Yang nomor 4, mengapa semua masyarakat bertanggung jawab atas masalah sampah? Jawabannya adalah masalah sampah merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat karena semuanya ikut andil dalam membuang sampah, entah itu mereka membuang sampah pada tempatnya atau tidak pada tempatnya, atau bahkan membuang sampah ke sungai. Semuanya harus ikut bertanggung jawab. Nomor 5, apa keuntungannya jika masalah sampah dapat teratasi dengan baik? Jawabannya, jika masalah sampah dapat teratasi dengan baik, selain indah dipandang, lingkungan akan menjadi bersih, asri, dan masyarakat pun akan terhindar dari penyakit. Sampah yang menumpuk dapat mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan organ pernapasan. Tahukah kamu, ada orang yang kegiatan sehari-harinya adalah mengumpulkan sampah yang dapat diolah kembali? Ya betul, kita bisa menyebutnya pemulung. Jadi ini adalah pemulung anak-anak yang kalian lihat yang ditunjuk panah. Nah, keseharian mereka adalah mencari sampah, botol-botol plastik, dan kertas untuk dijual kembali dan setelah itu diolah menjadi barang-barang yang guna. Anak-anak, salah satu cara penanggulangan sampah adalah dengan mendaur ulang sampah atau merubah sampah yang tidak berguna menjadi barang yang berguna bagi kehidupan kita. Nah, ini adalah contoh dari sampah yang didaur ulang. Yang gambar ini yang ditunjuk panah adalah sampah dari bola tenis yang dijadikan tempat kunci, tempat ballpoint, tempat surat, dan lain-lain. Berikutnya di sini ada sampah daur ulang dari botol plastik dijadikan dompet atau wadah. Cantik ya, bagus kan? Kemudian di sini adalah sampah dari drum ya. Ini adalah sampah dari drum bekas ya, sisa minyak atau oli diolah menjadi kursi. Nah, sampah yang tidak berguna itu akan menjadi barang yang bernilai dan bisa dijual. Nah, ini juga ada yaitu plastik yang tidak terpakai, kemudian dianyam, kemudian dijahit sehingga menjadi bentuk tas yang bagus. Kalian sudah mengerti ya manfaat dari daur ulang. Masih ingatkah kalian tentang gambar ini? Coba perhatikan gambar ini dengan seksama. Yang nomor 1, di sini nelayan menangkap ikan. Nah, ini adalah kegiatan produksi. Nah ya, kemudian yang nomor 2 adalah gambar pelelangan ikan. Pelelangan ikan ini adalah kegiatan distribusi. Kemudian setelah dilelang yang nomor 3, ikan diangkut ke kota. Nah, ini termasuk kegiatan distribusi. Kemudian di sini dari nomor 3 ke nomor 4. Nah, nomor 4 ini pasar ikan. Jadi ada transaksi jual beli, ini adalah kegiatan distribusi. Kemudian yang nomor 5, ikan dimakan di meja. Di sini yang nomor 5 ini adalah kegiatan konsumsi. Jadi sudah paham ya, untuk kegiatan ekonomi ada
produksi, distribusi, kemudian yang terakhir ada konsumsi. Untuk lebih jelasnya, perhatikan bagan berikut ini. Kegiatan ekonomi yang pertama ada produksi. Apa itu produksi? Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang. Kemudian distribusi. Apa itu distribusi? Distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi ke konsumen. Kemudian yang terakhir ada konsumsi. Apa itu konsumsi? Konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai suatu barang. Setiap kegiatan ekonomi membutuhkan orang lain. Keterlibatan orang lain dapat dilihat dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Pada kegiatan produksi, orang yang terlibat adalah tenaga kerja. Pemakaian tenaga kerja dimaksudkan untuk memperlancar kegiatan produksi. Tenaga kerja akan memperoleh balas jasa dari produsen berupa upah atau gaji dari produsen. Selanjutnya, barang hasil produksi akan disalurkan kepada konsumen atau masyarakat oleh distributor. Dari kegiatan penyaluran barang tersebut, distributor akan memperoleh keuntungan. Contoh distributor adalah agen, pedagang besar, dan pedagang eceran. Setiap pelaku kegiatan ekonomi memiliki peran masing-masing yang saling menguntungkan. Menurut kodratnya, manusia berperan sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi. Sebagai makhluk sosial, manusia akan berhubungan atau berinteraksi dengan manusia lain. Sebagai makhluk ekonomi, manusia akan melakukan kegiatan ekonomi dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai makhluk sosial maupun makhluk ekonomi, manusia hendaknya memiliki etika moral. Dengan etika moral, manusia dapat menghargai setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang lain. Nah, begitu panjangnya proses produksi, distribusi, sampai bisa dikonsumsi oleh kita. Ini hendaknya kita perlu menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Demikian materi kelas 5, tema 2, subtema 3, pembelajaran 3. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat dan menambah motivasi belajar serta mempermudah dalam pemahaman materi. Tetap semangat belajar di rumah, selalu berdoa supaya pandemi ini cepat berakhir. Jaga kesehatan, jaga kebersihan lingkungan, dan jangan lupa selalu cuci tangan sebelum atau sesudah aktivitas. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Sampai berjumpa lagi pada materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.